Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Jangan tunda. Ketahui tekanan darahmu secara rutin. Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan, lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga. Ayo cegah penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer. Semua usia berpotensi terkena penyakit jantung. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari alkohol, jangan mengkonsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. Cegah obesitas. Hindari faktor risiko penyakit jantung sejak dini. Rajin melakukan aktivitas fisik. Jaga jantungmu. Jangan tunda. Ayo cegah penyakit jantung mulai sekarang. Ayo cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini PTM secara berkala. Ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda. Ayo hidup sehat. Ubah. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu. Masyarakat Indonesia dalam rangka pembangunan SDM yang baik ke depan, SDM unggul sebagai prioritas utama kita dalam 5 tahun ke depan.
itu juga harus sehat semuanya. TBC. Stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak akibat kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Stunting memiliki gejala seperti postur anak lebih pendek dari usianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak seusianya, serta pertumbuhan tulang tertunda. Diperkirakan 20% kasus stunting dimulai sejak dalam kandungan. Nah, penyebab stunting bisa terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan bergizi, serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selain itu, stunting juga memiliki dampak pada jangka pendek dan jangka panjang, seperti meningkatkan risiko kematian, lebih rentan terkena penyakit infeksi, berisiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas, serta terkena penyakit degeneratif atau penyakit jantung, diabetes, stroke, dan osteoporosis di masa mendatang. Tanpa nutrisi yang baik, seorang anak dapat mengalami kerusakan yang serius dan sering terjadi gangguan permanen pada perkembangan otak dan tubuh. Efek stunting akan berdampak seumur hidup dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak perempuan dengan kondisi stunting akan tumbuh menjadi ibu dengan nutrisi yang buruk, kemudian melahirkan bayi dengan gizi buruk. Menurut data Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kategori proporsi status gizi sangat pendek pada tahun 2007 adalah 18,8%, lalu turun menjadi 18% pada tahun 2013, dan 11,5% pada tahun 2018. Stunting hampir tidak selalu dapat disembuhkan, namun stunting dapat dicegah dari dini dengan pola hidup sehat, gizi seimbang ditambah suplemen tambah darah atau tablet FE sejak remaja, menjaga kesehatan fisik, emosi, dan gizi seimbang saat hamil, tidak lupa untuk rajin periksa kehamilan dan beri stimulasi pada janin, berikan ASI eksklusif, pengasuhan asah ASI asuh, gizi seimbang, dan pantau tumbuh kembang anak. Dengan memberikan nutrisi dan pengasuhan yang tepat pada 1000 hari pertama kehidupan, anak Indonesia akan menjadi generasi emas yang bebas stunting. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.